Ini adalah handheld gaming PC terbaru dari MSI yang baterainya bisa tahan sampai 8 jam buat main game. Paket penjualannya juga super lengkap nih. Ada docking station, travel case, sampai screen protector juga udah disediain sama MSI. Kalau dari segi performa jelas kencang. Prosesornya pakai Intel Core Ultra 7 Lunar Lake nih ya. RAM super lega dan super kencang, 32GB LPDDR5X8533. Layarnya mungil, ukuran 7 inci, resolusi Full HD 100% sRGB 120Hz. Bobotnya juga masih ringan di 600-an gram, jadi enak dibawa kemana-mana. Dia punya 2 konektor Thunderbolt 4, bisa pakai eGPU nih kalau kurang kencang ya. Ini adalah MSI Claw 7 AI Plus Super Pack. Ya, kalau sebelumnya kita udah pernah review ya MSI Claw 8 AI Plus. Nah, kali ini kita akan review varian mungilnya. Nah, walaupun mungil, paket penjualannya super lengkap nih, seperti yang udah disebutin di awal tadi. Tentunya kita juga akan bandingkan kedua handheld tadi ya. Nah, mana yang lebih cocok buat kalian? Jadi langsung aja kita mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk spesifikasi utama ini sebenarnya masih sama persis dengan MSI Claw 8 AI Plus yang pernah kita review. Prosesornya Intel Core Ultra 7 258V, codename-nya Lunar Lake, fabrikasi TSMC N3B. Base TDP-nya di 17 watt dengan minimum power di 8 watt dan maksimum turbo power di 37 watt. Dia punya 8 core yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz dan Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Integrated grafisnya pakai Intel Arc Graphics 140V. Dia punya 8 Xe cores. Tapi ingat ya, Xe cores yang di sini beda banget kalau dibandingkan dengan Xe cores yang ada di Meteor Lake. Yang jelas yang ini performanya jauh lebih kenceng. Tentunya dia udah support akselerasi QuickSync, AV1 hingga H266 decode juga bisa. NPU-nya pakai Intel AI Boost dengan performa up to 47 TOPS. Jadi ini termasuk kategori Copilot Plus PC juga. RAM-nya 32GB LPDDR5X8533 onboard atau on processor lah tepatnya. Ini lega banget ya. Kalau misalnya kita pakai 8GB untuk VRAM, nah akan masih ada sisa 24GB untuk sistemnya. Ini termasuk peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Claw keluaran tahun 2023 alias yang pertama ya. Untuk SSD pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot M.2 di sini dan ini pakai SSD M.2 yang ukurannya 2230. Jadi ini versi yang pendek ya. Nah, untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750i. Ini udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya ada di 54,5 Wh. Nah, kalau dibandingkan dengan Claw 8 AI Plus, yang satu ini memang kapasitas baterainya lebih kecil, tapi wajar karena yang satu ini ukurannya memang lebih mungil dan bobotnya juga lebih ringan. Nah, untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Body form factor-nya itu adalah handheld console PC atau handheld gaming PC. Materialnya polikarbonat. Nah, untuk warna ini beda dengan Claw 8 AI Plus yang punya warna anti mainstream. Claw 7 AI Plus ini warnanya hitam polos. Ini mirip seperti Claw 7 generasi yang pertama. Nah, kalau dari desainnya ini nggak jauh beda ya dengan Claw 7 generasi yang pertama ya. Area gripnya tuh punya lekukan yang ergonomis. Ini membuatnya terasa nyaman saat digenggam. Desain cover belakangnya juga masih mirip dengan logo MSI Dragon di bagian tengah. Dan ada lubang grill untuk ventilasi udara di sisi kanan kirinya. Untuk dimensi, panjangnya 29 cm, lebar 11,7 cm, dan ketebalan di 2,12 cm. Bobotnya untuk device-nya aja ini di 668 gram. Ini ringan banget. Salah satu handheld gaming PC paling ringan keluaran tahun 2025. Untuk charger 294 gram. Charger ini punya daya 100 watt, tapi sayangnya ini terasa agak berat dan kurang ringkas ya, karena dia punya adapter yang terpisah dengan colokan listriknya. Jadi total bobot kalau dibawa-bawa semuanya ada di 962 gram. Oke, untuk layarnya dia pakai panel IPS level ukuran 7 inci. Kalau Claw 8 AI Plus itu ukuran layarnya kan 8 inci sesuai dengan namanya ya, 8. Untuk resolusinya ini Full HD atau 1920x1080 pixel. Aspek rasio tentunya 16:9. Refresh rate-nya di 120Hz dan sudah mendukung variabel refresh rate sama seperti Claw 8-nya ya. Nah, menurut MSI color gamut di layar itu ada di 100% sRGB. Nah, kalau dari pengujian kami, peak brightness untuk kondisi indoor itu ada di 461 nits. Sementara gamut coverage-nya di 91,6% sRGB dan gamut volumenya di 97,2% sRGB. Jadi layarnya sudah mendekati lah dari klaimnya MSI. Layar ini juga masih tergolong nyaman saat digunakan di luar ruangan selama memang bukan di bawah terik matahari langsung. Tentunya layar ini sudah punya touchscreen hingga 10 poin multitouch, jadi mudahkan kita kalau kita mau navigasi Windows. Dan seperti handheld gaming pada umumnya, layar ini memiliki permukaan glossy, jadi warna yang ditampilkan tuh terasa lebih cemerlang. Nah, untuk mikrofonnya, ini ada 2 lubang mikrofon yang masing-masing terletak di sisi kanan kiri layar. Untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Oke, kali ini saya sedang berada di luar untuk menguji
ini kemampuan mikrofon dari MSI Claw 7 AI Plus. Nah, perlu diketahui, seri handheld PC gaming yang satu ini punya noise cancelling bawaan. Nah, sekarang di belakang saya lagi ramai kendaraan. Dan untuk hasilnya, ini tergolong cukup bagus ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Oke, untuk audionya dia menggunakan konfigurasi 2 speaker dengan rating 2 watt. Ini terletak di samping kanan kiri layar mengarah ke penggunanya. Terdapat software DTS Audio untuk mengubah preset audio dan equalizer di sini. Untuk suaranya ini tergolong sangat lantang ya. Kualitasnya juga memuaskan untuk sebuah handheld. Mid dan high-nya terdengar jelas tanpa terasa melengking. Bassnya juga udah oke banget. Intinya udah puas lah kalau buat dipakai main game atau bahkan untuk dengerin musik juga udah oke. Untuk konektor dan tombolnya sekarang ya. Nah, untuk layout bagian atas ini masih terlihat sangat mirip dengan Claw 8 AI Plus dan Claw 7 generasi sebelumnya. Di sisi atas terdapat tombol power yang dilengkapi dengan fingerprint sensor. Di sebelahnya ada micro SD card reader. Nah, di Claw 8 AI Plus ini juga punya 2 Thunderbolt 4, tapi di Claw 7 generasi sebelumnya itu cuma punya 1. Jadi kalau kita bandingkan 7 ke 7, ini peningkatan tentunya ya. Nah, tentunya kedua port ini sudah mendukung display output, power delivery 3.0, dan penggunaan berbagai perangkat Thunderbolt seperti eksternal GPU misalnya. Kemudian ada audio jack combo 3,5 mm dan ada tombol volume up and down di sebelahnya. Oke, untuk controller dan analog sticks-nya ya, untuk layout tombolnya ini masih sama dengan Claw 8 AI Plus. Yang satu ini menggunakan layout controller Xbox. Jadi buat yang udah familiar dengan layout seperti ini, harusnya tidak akan susah untuk beradaptasi ke Claw 7 AI Plus ini. Dan yang menarik dari MSI, analog sticks dan tombol triggernya semuanya pakai Hall effect. Jadi secara teoritis ini bisa awet banget. Nah, selain tombol standar yang biasa ada di controller, terdapat beberapa tombol tambahan seperti tombol MSI di kiri layar yang dapat digunakan untuk membuka software MSI Center M. Lalu ada tombol Quick Settings yang terletak di sebelah kanan layar, berfungsi untuk membuka pengaturan cepat dari MSI Claw. Lalu ada tombol makro M1 dan M2 yang terletak di bagian belakang perangkat. Fungsi tombol ini dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna dengan melakukan remapping tombol melalui software MSI Center M. Kontrolnya juga dapat digunakan untuk mengoperasikan Windows nih, seperti menggunakan kursor dan scrolling menggunakan analog sticks dan melakukan klik kiri atau klik kanan dengan tombol A dan B. Nah, di sini ada backlit RGB pada base analog sticks-nya dengan beberapa titik warna yang bisa kita atur melalui menu Mystic Light pada software MSI Center M. Mau warna-warni atau mau satu warna bisa, atau mau dimatiin bisa juga ya. Nah, tombol ABXY ini juga sudah dilengkapi dengan backlit meskipun hanya satu zona warna. Oke, untuk sistem keamanannya seperti yang dijelaskan, di sini ada fingerprint sensor yang sudah terintegrasi dengan tombol power dan ini tentunya sudah langsung support Windows Hello juga. Nah, untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan teknologi Cooler Boost Hyperflow yang terdiri dari 2 kipas pendingin dan ada 2 heat pipe di sini. Intake udaranya dari area belakang, exhaust-nya ke arah atas perangkat ini. Sekarang kita lihat software pendukungnya. Secara umum, fungsinya masih sama seperti yang ada di MSI Claw 8 AI Plus yang pernah kita review dan bisa diakses dengan menekan tombol MSI Center. Di software ini kita bisa akses berbagai pengaturan seperti noise cancellation, Mystic Light, dan remapping tombol makro. Selain itu kita juga bisa akses game dan software seperti Steam melalui software yang satu ini. Seperti biasa, kita juga bisa atur mode performa lewat software ini dengan 3 opsi. Ada MSI AI Engine, Endurance, dan ada manual. Nah, di mode manual kita bisa ngatur TDP dan kecepatan kipas sesuai dengan keinginan kita. Selain tombol MSI, terdapat tombol Quick Settings yang dapat digunakan untuk membuka game bar overlay dengan shortcut pengaturan cepat dari MSI Claw. Beberapa di antaranya adalah brightness, volume, mode performa, mode kontrol, mengambil screenshot, dan lain-lain. Sekarang kita masuk dalam aspek performanya. Langsung aja kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Pertama kita tes dalam kondisi tercolok ke charger dulu ya. Nah, untuk mode manual kita set semua power di maksimal dengan kipas di maksimal juga. Untuk skor maksimalnya di mode manual itu mencapai 10.747 poin. Di mode AI Engine ini mencapai 8.869 poin. Dan di mode Endurance mencapai 7.125 poin. Sementara itu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode manual ada di kisaran 10 ribuan poin, di mode AI Engine ada di 7.600-an poin, dan untuk mode Endurance ada di kisaran 6 ribuan poin. Sekarang mari kita tes dalam kondisi tidak tercolok ke charger. Nah, di sini skor maksimumnya untuk mode manual mencapai 10.410 poin, mode AI Engine di 7.934 poin, dan mode Endurance dapat di 7.006 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan, mode manual ada di 10 ribuan poin, mode AI Engine ada di 7.600-an poin, di mode Endurance di 6 ribuan poin. Jadi bisa dilihat
lihat ya, untuk performa prosesornya terlihat sangat mirip jika dibandingkan antara kondisi dicolok ke charger atau nggak pakai charger. Sekarang kita lihat suhu kerjanya. Suhu CPU itu sempat spike di awal tapi hanya ke 71 derajat Celcius. Lalu turun dan bertahan di kisaran 61 sampai 65 derajat Celcius. Ini adem banget ya. Oke, lanjut kita lihat 3D Mark Graphics Score-nya. Pertama kita tes dulu 3D Mark Firestrike untuk DirectX 11. Untuk kondisi tercolok ke charger, mode manual di 9431 poin, mode AI Engine di 9753 poin, dan mode endurance di 6793 poin. Lalu untuk kondisi nggak nyolok ke charger, mode manual di 9995 poin, mode AI Engine di 9822 poin, dan mode endurance di 6604 poin. Berikutnya kita juga tes 3D Mark Time Spy untuk DirectX 12. Saat dipasang ke charger, hasilnya mode manual di 3727 poin, mode AI Engine di 3492 poin, dan mode endurance di 2508 poin. Sementara kalau nggak nyolok ke charger, mode manual di 4024 poin, mode AI Engine di 3755 poin, dan mode endurance di 2856 poin. Ini menarik ya, karena saat tidak dicolok ke charger, performa integrated grafiknya malah bisa lebih tinggi. Oke, selain menggunakan 3D Mark, kita juga akan bandingkan performanya dengan benchmark internal dari game Cyberpunk 2077. Perlu diperhatikan bahwa skenario ini berbeda dengan skenario yang biasa kita gunakan untuk nguji laptop. Kita tes di setting 1080p low dengan Intel XeSS di setting performance. Hasilnya saat terhubung ke charger di mode manual rata-rata FPS di 75,14 FPS. Untuk mode AI Engine dapat 53,34 FPS dan mode endurance di 41,33 FPS. Lalu untuk kondisi tidak nyolok ke charger, mode manual rata-rata di 73,45 FPS, mode AI Engine di 54,43 FPS dan mode endurance di 41,86 FPS. Jadi bisa dilihat ya bahwa performanya terlihat cukup konsisten baik dicolok ke charger maupun nggak nyolok ke charger. Nah, selain pakai benchmark internal, kita juga akan tes gaming dengan skenario biasanya ya. Untuk pengujian kali ini kita akan uji dengan dua skenario berbeda. Skenario pertama di mode manual, pengaturan TDP dan kecepatan kipas maksimal dan kondisi tercolok ke charger. Untuk skenario pertama, kita mainkan gamenya di resolusi Full HD. Skenario berikutnya kita set di mode endurance tanpa dicolok ke charger dengan resolusi 720p. Untuk pengaturan grafis lainnya masih sama, nggak ada yang diubah. Skenario pertama digunakan untuk menggambarkan performa maksimumnya dan skenario kedua digunakan untuk menggambarkan kondisi saat kita main game di luar mungkin ya, tanpa charger dan mau tetap hemat baterai. Dan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat menjalankan game Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Suhu CPU dari kisaran 55 sampai 58 derajat Celcius. Dan sekali ada spike mencapai 63 derajat Celcius saja. Sangat aman sekali ini. Untuk suhu permukaan, kita lihat bagian depan. Titik terpanas ada di area bawah layar, tepatnya di logo MSI yang hanya mencapai 38 derajat Celcius. Sedangkan area layar lainnya ada di bawah 35 derajat Celcius. Aman banget. Untuk area grip kanan dan kiri, suhunya tergolong nyaman sekali di kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk area yang dekat layar itu mencapai sekitar 35 derajat Celcius saja. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Untuk area tengah ini tergolong adem ya, ada di bawah 31 derajat Celcius. Sedangkan area grip kanan dan kiri lebih adem lagi karena suhunya ada di bawah 28 derajat Celcius. Sebagai acuan, suhu ruangan ada di kisaran 25 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kalau dia mau dipakai untuk aplikasi content creation bagaimana? Bisa dong. Kita coba di Adobe Premiere Pro CC 2025. Kita pakai video dengan durasi 2 menit 7 detik untuk 4K 60 fps video exporting. Dengan software Allnews saya dalam waktu 7 menit 15 detik. Kalau
Kalau pakai OpenCL saya dalam waktu 4 menit 11 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps untuk software only saya dalam waktu 1 menit 46 detik, dengan OpenCL saya dalam waktu 1 menit 5 detik. Ini kencang sih. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video exporting, suhu CPU dari kisaran 50 sampai 52 derajat Celcius saja. Adem banget nih. Lanjut, DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita pakai video dengan durasi 2 menit 7 detik yang tadi ya. Untuk 4K 60 video export selesai dalam waktu 6 menit 17 detik. Untuk 1080p 60 fps video exporting 1 menit 41 detik. Udah lumayan oke nih. Untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K 60 video export, suhu CPU dari kisaran 50 sampai 63 derajat Celcius. Adem lagi yang satu ini ya. Lanjut, CapCut Video Editor. Kita pakai video dengan durasi yang sama lagi. Untuk 4K 60 video export butuh waktu 2 menit 4 detik saja. Untuk 1080p 60 fps butuh waktu 1 menit 7 detik saja. Ini kencang banget ya. Jadi bukan cuma cocok dipakai gaming, tapi bisa juga dipakai buat editing. Tinggal nambahin monitor, keyboard, dan mouse saja. Beres. Untuk suhu kerja bagaimana? Nah, suhu CPU ternyata ada di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius saja. Lagi-lagi suhunya aman sekali. Sekarang kita lihat kecepatan storage-nya atau SSD-nya. Kecepatan bacanya ada di 4900 MB per second dan tulis di 4415 MB per second. Ini cukup wajar untuk ukuran SSD-nya. Seperti biasa untuk pengujian baterai kita set brightness ke 150 nits dan volume di 25%. Refresh rate tetap di kondisi default ya, 120 Hz. Untuk mode performa kita pasang di defaultnya ya, di AI Engine ya. Hasilnya saat digunakan untuk lokal video playback 1080p, baterai baru habis setelah hampir 20 jam. 19 jam 24 menit. Awet banget ini ya. Walaupun ini memang masih di bawah dari MSI Cloud 8 AI Plus yang sampai 27 jam, tapi ini udah oke banget sebetulnya. Apalagi kapasitas baterainya itu cuma 54,5 Wh. Ini beda dong dengan Cloud 8 AI Plus yang ada di 80 Wh. Tentunya kita juga akan tes daya tahan baterainya saat dipakai buat main game. Brightness masih sama 150 nits dan volume masih sama di 25%. Untuk game kita pakai dua ya. Ada Cyberpunk 2077 untuk mewakili game AAA dan ada Hollow Knight Silksong untuk mewakili game indie. Pertama kita jalankan Cyberpunk dengan setting 1080p low XeSS di performance selama setengah jam. Untuk mode performa di manual dengan setting TDP di max. Hasilnya baterai berkurang sebanyak 41% selama setengah jam. Dengan setting seperti ini kita hanya bisa main game tadi sekitar 1 jam 20 menit. Tapi kalau mau hemat ada caranya. Kita set di mode endurance, refresh rate 60 Hz, lalu jalankan Cyberpunk lagi, tapi sekarang settingnya di 720p low, XeSS di performance, max frame rate taruh di 30 dan kita nyalakan V-Sync-nya. Nah setelah main game selama setengah jam, baterai berkurang hanya 15%. Dengan settingan ini, baterai jadi lebih awet lagi dan kita bisa main hingga sekitar 3 jam 20 menit. Oke, berikutnya kalau yang dimainkan adalah game indie yang ringan. Kita tes dengan Hollow Knight Silksong ya di mode endurance, resolusi Full HD, refresh rate 60 Hz dengan V-Sync-nya di on. Hasilnya lebih hemat lagi karena dalam 30 menit baterai hanya berkurang 6-8% saja. Jadi ini udah terlihat sangat efisien ya, karena saat loadnya rendah, prosesor juga mampu menyesuaikan supaya konsumsi dayanya jadi nggak tinggi. Jadi secara teoritis kalau kita main game yang satu ini, baterainya bisa bertahan sekitar 7-8 jam. Ini sih keren banget ya. Misal mau dipakai main game waktu perjalanan naik kereta atau naik pesawat ke luar negeri bahkan yang jauh-jauh ya, masih aman nih, nggak bingung ngecas. Lagian nggak mungkin juga ya 7-8 jam dipakai main terus ya, pasti ada istirahatnya dong. Oke, sekarang kita lihat charging testnya bagaimana. Dalam 30 menit baterai terisi 41%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 25 menit. Ini masih oke lah ya untuk sebuah handheld. Walaupun harapan kami sih bisa 2 jam pas lah gitu. Tapi kalau dilihat di 30 menit pertama ini udah kencang karena langsung 41%. Dan sebetulnya untuk 2 jam pengisian itu sudah nyampe ke 98%. Oke, untuk MSI Cloud 7 AI Plus yang kami uji kali ini adalah varian Super Pack dan harga resminya ada di 15.299.000. Tapi saat video ini dibuat, harganya lagi promo dan turun ke 14.099.000. Dan kami suka banget sih dengan Super Pack-nya ini karena paketnya udah lengkap banget ya, nggak usah nambah-nambah lagi nih. Di sini ada MSI Nest Docking Station. Jadi kalau mau disambung ke TV atau komputer eksternal dan perangkat ekspansi lainnya, nggak perlu beli USB hub lagi. Lalu ada MSI Travel Case 2 dan ada MSI Cloud Tempered Glass Screen Protector. Nah, handheld gaming tuh harusnya gini. Harga segini udah dapat aksesoris lengkap aja kayak gini nih. Jadi handheldnya udah langsung siap pakai tanpa perlu beli aksesoris tambahan lagi. Jadi udah lebih mirip seperti smartphone kebanyakan ya. Keren nih ya. Tentunya device itu juga dapat garansi 2 tahun resmi dari MSI Indonesia. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan MSI Cloud 8 AI Plus, lebih milih yang mana nih ya? Nah, ini kita kembalikan ke kebutuhan masing-masing ya. Dan sebenarnya poin-poin ini bisa masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan juga. Pertama,
Ukuran layarnya ini hanya 7 inci, jadi jelas lebih kecil dibandingkan MSI Cloud 8 AI Plus yang punya layar ukuran 8 inci. Berikutnya SSD, kapasitasnya hanya 512 GB dan pakai SSD ukuran 2230 yang lebih sulit dicari di pasaran kalau dibandingkan dengan SSD besar yang 2280. Kalau MSI Cloud 8 AI Plus SSD-nya kan udah langsung 1 TB, jadi langsung lega. Lalu kapasitas baterai kalau dibandingkan dengan MSI Cloud 8 AI Plus yang punya 80 Wh ya jelas ini lebih kecil. Nah, dari sisi menariknya, pertama jelas justru karena ukurannya 7 inci di layar, bobotnya jadi sangat ringan. Apalagi kalau dibandingkan dengan MSI Cloud 8 AI Plus yang bobotnya di 790 gram, yang satu ini 15% lebih ringan. Lalu kita lihat paket penjualannya. MSI Cloud 7 AI Plus Super Pack ini mungkin jadi salah satu handheld gaming PC yang dijual secara resmi di Indonesia yang menjadikan paket penjualan paling lengkap untuk harga 14 juta. Ada docking station, travel case, dan screen protector. Beneran siap pakai aja udah nih ya. Prosesornya juga punya performa kencang untuk sebuah handheld gaming PC. Mau dipakai buat main game, kencang. Mau buat produktivitas seperti editing video atau editing foto gitu ya, ini juga kencang. Bahkan bisa 4K nih editing videonya ya kalau pakai CapCut nih. RAM-nya juga super lega di 32 GB. Suhu kerja CPU-nya aman banget. Layarnya 100% sRGB, nyaman dipakai di luar ruangan dan sudah support touchscreen juga. Baterainya awet, apalagi kalau digunakan untuk main game indie 2 dimensi tuh yang ringan tuh ya. Bisa nyampe hampir 8 jam loh dia. Ini salah satu yang paling awet untuk handheld gaming PC resmi yang pernah kami uji. Kemudian dia punya 2 konektor Thunderbolt 4. Jadi yang satu bisa dipasang ke docking station tadi dan satunya lagi bisa dipasang ke eksternal GPU. Langsung jadi PC gaming yang kenceng nih ya. Nah, lalu dia punya sistem keamanan biometrik. Nah, karena pakai OS Windows, kita juga bisa install game PC dari manapun tanpa terkunci di satu game store aja. Kemudian garansinya juga dapat 2 tahun ya resmi dari MSI Indonesia. Jadi pertanyaannya, MSI Cloud 7 AI Plus Super Pack ini cocoknya buat siapa? Buat saya. Jujur, ini buat yang nyari handheld gaming PC yang langsung siap pakai setelah dibeli. Nah, langsung bisa dipakai traveling tanpa perlu nyari travel case. Langsung bisa colok monitor eksternal, keyboard, dan mouse sekaligus ya tanpa harus nyari USB hub atau docking. Ini lengkap banget. Kemudian buat yang butuh handheld gaming PC dengan performa 2025 tapi maunya yang mungil dan ringan, ini cocok nih, bobotnya cuma 600-an gram doang. Lalu untuk gamers yang suka main game indie 2 dimensi yang ringan, waduh ini baterai awet banget nih, bisa nyampe 8 jam di sini ya. Dan kalau kalian sering traveling tapi tetap pengen main game PC, tentunya ini cocok banget. Atau butuh menjadikan dia jadi PC desktop, gampang, tinggal colok ke docking stationnya lalu pasang monitor, keyboard, dan mouse, jadi deh ya. Atau mau lebih kencang lagi, tambahin eksternal GPU deh, kencang parah tuh. Ya, sebenarnya kami sudah cukup sering mengeluhkan tentang travel case saat mereview handheld gaming PC. Apa gunanya form factornya tuh handheld gaming PC kalau sulit dibawa-bawa karena nggak ada travel case-nya. Tapi MSI beda, karena bukan cuma travel case, tapi udah berani memberikan bundle aksesoris yang super lengkap. Untuk harga segini sih, value-nya oke banget, udah worth it banget. Jadi kalau memang dicari adalah sebuah handheld gaming PC dengan performa kencang, baterai super awet, dan aksesoris yang paling lengkap di kelas harganya, rasanya MSI Cloud 7 AI Plus Super Pack ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Kalau kalian sih milih yang mana? MSI Cloud 8 AI Plus atau MSI Cloud 7 AI Plus Super Pack? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke? Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.